Misteri sosok Susi yang tahu dugaan pelecehan Putri Chandrawati selain Om Kuat. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Akhirnya terungkap misteri sosok Susi yang tahu dugaan pelecehan Putri Chandrawati, selain Om Kuat atau Kuat Ma'ruf. Sosok Susi ini merupakan saksi kunci selain Om Kuat yang tahu soal dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Namun, belakangan ini sosok Susi tidak nampak dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J maupun tak muncul di publik. Padahal sesuai kronologi yang disampaikan Kapolri saat rapat bersama Komisi 3 DPR RI pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 lalu, sosok Susi disebut sebagai orang yang ada bersama Putri Chandrawati selain Om Kuat. Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, akhirnya mengaku hanya diperintah sang suami untuk berbohong soal pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Menurut Putri Chandrawati, pelecehan seksual itu terjadi ketika dirinya berada di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan Putri Chandrawati itu diungkap oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Taufan Damanik pada Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Meski demikian, menurut Taufan, pernyataan Putri Chandrawati masih berubah-ubah sehingga harus diuji dengan keterangan dan bukti lain. Dikutip dari Seputar Tangsel, menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan berdasarkan pengakuan Putri Chandrawati, maka sudah terbukti berita bohong yang dilakukan Ferdi Sambo. Jadi paling tidak menurut pengakuan Putri ini sudah terbukti berita bohongnya bahwa Putri disuruh mengaku itu pelecehan terjadi di Duren 3, bukan di Magelang, kata Refly Harun. Meski begitu, Refly Harun masih meragukan kebenaran terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada istri Ferdi Sambo itu. Namun memang pertanyaannya adalah apakah di Magelang itu memang ada kasus pelecehan? This is the question, ini adalah pertanyaan. Karena didasarkan pada pengakuan Putri sendiri, kemudian Kuat Ma'ruf dan Susi. Nah, Susi ini tidak pernah dimunculkan ke publik, tuturnya. Jadi asisten rumah tangga yang bernama Susi yang konon juga mengetahui ini. Jadi yang mengetahui ini cuma 3 saja. Susi, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati yang selain Brigadir J yang sudah meninggal dan tentu kita tidak bisa meminta keterangan darinya, sambungnya. Menurut mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu, saat ini masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan adanya narasi pelecehan seksual di kasus Brigadir J. Ia mengatakan, yang paling penting dari motif pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo adalah nama baik Brigadir J. Seandainya dia, Brigadir J, pelaku pelecehan, maka namanya menjadi buruk. Kalau seandainya ada affair perselingkuhan di antara mereka, beda lagi, ucapnya. Refly Harun melihat, aneh apabila Brigadir J ingin melecehkan Putri Chandrawati. Ia menilai, hal itu kurang bisa diterima oleh logika. Kecuali sebaliknya ya, atau tiba-tiba ada semacam little bit affair, sedikit perselingkuhan, di antara keduanya, tentu atas inisiatif yang katakanlah dari atasan. Karena kalau inisiatifnya dari orang seperti Brigadir J agak aneh juga sesungguhnya, ujarnya. Karena dia kan orang muda ya. Jadi determinan faktornya kan kalau dalam hubungan ini adalah Putri sendiri, yaitu istri seorang jenderal yang tentu dia bukan orang yang tidak berdaya untuk menentukan hubungan itu, kata Refly Harun menambahkan. Mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga Persero itu menilai, Brigadir J terlalu berani apabila melecehkan istri seorang jenderal sekaligus Kadif Propam Polri. Dari sisi logika, itu memang aneh-aneh sedap bicara soal pelecehan ini. Jadi, dari sisi logika agak aneh saya katakan. Tapi kalau itu affair perselingkuhan, maka affair itu tentu harus diinisiasi oleh orang yang punya faktor yang lebih determinan, ucapnya. Jadi yang punya determinan faktor kan Putri sendiri karena dia istri seorang jenderal, atasan, dia yang membayar, dan sebagainya. Lanjutnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Refly Harun menegaskan, Brigadir J bukanlah faktor independen, sehingga tuduhan pelecehan seksual yang dilayangkan istri Ferdi Sambo aneh dan tidak bisa diterima logika. Susi sosok yang menelpon Ferdi Sambo. Menurut kronologi yang disampaikan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Sarifuddin Suding dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolri pada tanggal 24 Agustus tahun 2022, Om Kuat adalah orang yang menyarankan kepada Susi untuk menelpon Ferdi Sambo. Sebelumnya, disebut bahwa Brigadir J hendak menggendong Putri Chandrawati yang saat itu tengah tidur di sofa di rumah Magelang. Bahkan peristiwa itu disebut disaksikan oleh Om Kuat alias Kuat Ma'ruf yang kini jadi salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.
Perihal peristiwa itu disampaikan Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Sarifudin Suding dalam rapat bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo, Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkapkan dugaan motif jijik yang mendasari pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sigit menduga motif itu dipicu oleh laporan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati tentang persoalan asusila. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu Putri Chandrawati terkait masalah-masalah kesusilaan, tutur Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2022, dikutip dari Berita Subang. Menurut Sigit, ada kesesuaian kronologi yang disampaikan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Sarifudin Suding dengan yang diterima Polri. Dalam rapat dengar pendapat, Suding menanyakan kesamaan kronologi yang didapatkannya dengan milik Polri. Suding mengatakan, Brigadir J hendak menggendong Putri ketika tidur di sofa rumah pribadi Sambo yang ada di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Kemudian, Brigadir J pun disebut memasuki kamar Putri pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Dua peristiwa itu disaksikan oleh asisten rumah tangga Sambo, Kuat Maruf. Kemudian Kuat menyarankan Susi, asisten rumah tangga Sambo yang lain, untuk melaporkan peristiwa itu kepada Sambo melalui sambungan telepon. Usai peristiwa itu, pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pun disusun. Brigadir J pun dieksekusi oleh Barada Richard Eliezer Pudihang atau Baradae atas perintah Sambo. Sosok Susi orang dekat Putri Chandrawati hadir saat peristiwa di Magelang. Susi ada di Magelang bersama Om Kuat saat peristiwa di Magelang pun sosok Susi juga ada. Susi namanya disebut ada dalam peristiwa di Magelang. Bahkan nama Susi juga sudah sempat diperiksa sebelumnya. Peran penting Susi dalam keluarga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo pun jadi sorotan publik. Terlebih pasca kematian Brigadir J, sosok Susi pun tak lepas jadi sorotan. Sebagaimana diketahui, motif pembunuhan Brigadir J versi Ferdy Sambo marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati mengaku mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga dari Brigadir J di Magelang. Dan nama Susi pun disebut ada bersama rombongan Putri Chandrawati di Magelang. Hal tersebut diketahui saat Deolipa Yumara saat masih menjadi pengacara Baradae membongkar kronologi peristiwa di Magelang yang diduga membuat Ferdy Sambo murka kepada Brigadir J. Kronologi di Magelang dijelaskan Deolipa Yumara berdasarkan keterangan atau sudut pandang dari kliennya, Baradae. Awalnya, pada tanggal 6 Juli tahun 2022, Irjen Ferdy Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati, merayakan ulang tahun pernikahan di Magelang mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tanggal 7 Juli tahun 2022. Mereka mengaku menikmati acara dengan santai. Namun, kabar yang berhembus, kata Deolipa, usai acara itu, Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati sudah mulai bertengkar. Lantas pada tanggal 7 Juli tahun 2022 pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Ferdy Sambo sudah berangkat ke Jakarta untuk menjalani aktivitas bekerja. Dan istri Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati bersama Barada Richard Eliezer, Brigadir Yosua, dan Brigadir Ricky, masih berada di Magelang. Bersama mereka juga ada Susi, seorang pekerja rumah tangga, Kuat sopir pribadi, dan seorang anak Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati. Pada hari yang sama, Baradae dan Brigadir Ricky, Bribka RR, mendapatkan tugas untuk mengantarkan makanan ke anak komandannya yang sekolah Taruna Magelang. Sementara Putri Chandrawati di rumah bersama Kuat, Susi dan Brigadir J. Beberapa saat kemudian Putri Chandrawati tampak menangis menghubungi ponsel Baradae, di situ Putri menanyakan keberadaan Bribka Ricky. Yumara mengatakan, pada tanggal 7 Juli tahun 2022 sore Baradae dan Bribka RR diperintahkan membawa makanan untuk anak Ferdy Sambo di Sekolah Taruna Nusantara. Pada saat itulah Baradae alias Richard Eliezer ditelepon oleh Putri Chandrawati sambil menangis. Sekitar jam 5 atau 6 sore, antara itu, diteleponlah oleh Bu Putri. Bu Putri bilang, Richard itu Ricky, Brigadir RR, di mana tolong kemari, sembari nangis-nangis, ucapnya. Putri yang telepon, Richard kemudian ngasih handphone ini ke Ricky, diterimalah oleh Ricky, kemudian Ricky buru-buru sama Richard pulang, kata Deolipa Yumara menuturkan keterangan kliennya. Buru-buru pulang ke kediaman Putri Chandrawati berada, Baradae dan Bribka RR langsung menuju lantai 2 tempat istri Ferdy Sambo berada.
Namun, saat akan menemui Putri Chandrawati keduanya dihalangi oleh ajudan pribadi keluarga Ferdy Sambo. Ada yang namanya Kuat KM kemudian, udah Richard jangan ikut campur, tapi Yosua, Brigadir J ada di bawah, karena Richard ini gak mau ikut campur, makanya dia pergi ke bawah, kata Deolipa Yumara. Saat ditanyakan langsung kepada Baradae, Deolipa Yumara mengatakan bahwa kliennya tidak tahu alasan KM marah-marah. Baradae pun kembali ke bawah dan bertemu dengan Brigadir J untuk selanjutnya mengobrol singkat. Di bawah saya ketemu Yosua, tapi gak tahu masalahnya apa, tapi Kuat KM marah-marah, kata Deolipa Yumara menuturkan keterangan Baradae, dikutip dari Pikiran Rakyat. Menurut Deolipa dari pengakuan Baradae, pada saat Putri menangis, hanya ada Susi, Kuat, dan Brigadir J atau Yosua yang menemaninya. Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pagi rombongan Putri Chandrawati pulang dari Magelang ke Jakarta dengan 2 mobil, Brigadir J yang biasa menjadi sopir Putri Chandrawati kali ini pisah mobil. Putri Chandrawati kali ini berada satu mobil dengan Kuat Maruf, Baradae dan Art bernama Susi. Sedangkan Brigadir J bersama Bribka Riki Rizal ada di mobil yang lain. Hingga akhirnya mereka dari Magelang kembali ke Jakarta, dan peristiwa pembunuhan yang menewaskan Brigadir J terjadi. Pengakuan Putri Chandrawati atas tindakan Brigadir J di kamar. Terbaru, dikutip dari YouTube Refli Harun, Putri Chandrawati diketahui memberikan 3 keterangan yang berbeda terkait motif di balik pembunuhan Brigadir J. Dalam keterangannya yang pertama, istri Ferdy Sambo itu mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Pada wawancara yang kedua, Putri Chandrawati kembali mengubah keterangannya. Ia mengaku Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar dan melucuti pakaiannya ketika berada di Magelang, Jawa Tengah. Sementara dalam keterangan yang ketiga, Putri Chandrawati mengungkapkan adanya kontak fisik antara dirinya dengan Brigadir J di kamar. Deolipa Yumara bantah Brigadir J lecehkan Putri Chandrawati. Dikatakan Deolipa Yumara, tidak ada motif dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Yang ada melainkan, Om Kuat kepergok Brigadir J melakukan hubungan suami istri dengan Putri Chandrawati. Hal itu bermula dari kecurigaan Baradae atau Richard Eliezer, bahkan motif baru yang disampaikan Deolipa merupakan pengakuan dari Baradae sebelumnya saat masih jadi klien Deolipa. Menurut Deolipa, Baradae mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Maruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Jadi Baradae atau Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantas, jawab saya, kata Deolipa dikutip Teras Gorontalo dari tayangan TV One, Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 malam. Menurut Deolipa kecurigaan Baradae adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat, bukan tanpa dasar. Ada dugaan Putri Chandrawati berzina dengan Kuat. Bahkan menurut Deolipa Yumara jangan sampai motif pembunuhan adalah dugaan pelecehan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Jangan sampai nantinya, motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang, gak ada itu bohong kalau itu. Yang ada Kuat dan Putri lagi making love, lalu ketahuan Yosua. Makanya Yosua dikejar, kata Deolipa Yumara. Saat dipergoki Brigadir J, Om Kuat langsung menelpon Ferdy Sambo, sementara itu Putri Chandrawati menghubungi Bribka RR atau Riki Rizal dan Baradae yang sedang mengantar makanan ke anaknya di sekolah. Makanya Putri buru-buru lapor ke Riki dan si Kuat lapor ke Sambo. Supaya ada begini-begini supaya Yosua lah pelakunya padahal dia korban, jelas Deolipa. Menurutnya, adanya dugaan hubungan asmara antara Om Kuat dan Putri Chandrawati terjadi, karena Om Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Ferdy Sambo masih AKBP. Kuat ini kan orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana, katanya. Lanjutnya, dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati, membuat Ferdy Sambo murka dan marah. Namanya Sambo psikopat, dengar aduan seperti itu dari Kuat dan Putri, nalarnya tidak jalan dan merancang skenario, sehingga Yosua jadi korban, katanya. Apalagi kata Deolipa, selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Sambo dan Putri Chandrawati untuk mengawal mereka. Sementara Kuat yang merasa orang lama di sana, ingin berkuasa dan lebih dipercaya dari Yosua, kata Deolipa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa.